Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhiyyukum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatus salam. Tahiyyatu alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan karunia itu jualah insyaallah hari-hari yang kita lewati, walaupun menghadapi ujian dan cobaan, tetap dalam suasana taat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini kematian itu pasti. Kita meyakini adanya takdir baik dan takdir buruk. Kita meyakini adanya timbangan amal di akhirat kelak. Sebagaimana kita juga meyakini adanya surga dan neraka. Tetapi persoalannya bukan sekedar meyakini, tetapi bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Oleh karenanya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bekal untuk menghadapi itu semua adalah ketakwaan. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, carilah bekal sebanyak mungkin, tapi bekal yang utama adalah ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunan dari nilai-nilai ketakwaan itu adalah bagaimana kita memahami atau meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Zat Ar-Razzaq, Zat yang maha pemberi rezeki. Dan 2 pekan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Dari 8 bentuk rezeki yang disimpulkan oleh para ulama, 4 pertama bentuk rezeki sudah kita sampaikan. Mulai dari faktor Allah menjamin kita mendapatkan rezeki karena ruh dan jasad masih bersatu. Jaminan rezeki karena kita sebagai makhluk yang masih hidup atau bernyawa. Yang kedua, karena faktor usaha kita. Yang ketiga, karena faktor bersyukur. Yang keempat, karena faktor ketakwaan. Jadi bukan sekadar nilai-nilai syukur saya, tapi nilai-nilai ketakwaan yang lain. Maka pada hari ini kita lanjutkan, ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan itu bukan janji, tetapi sudah Allah buktikan kekuasaannya. Bahwa ada rezeki yang kita dapatkan karena faktor kita banyak atau senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar menjadi penyebab datang atau ditambahnya rezeki? Karena sesungguhnya dosa sebagai penghambat atau pengganjal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa atau kesalahan itu bisa kita hapus, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Inilah nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga nabi-nabi sebelumnya. Termasuk Nabi Nuh alaihi salam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar.
Nabi Nuh juga mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa akan menghambat datangnya rezeki, dan dosa itu bisa hilang salah satunya adalah dengan beristighfar, di samping kita melakukan kesolehan-kesolehan yang lain. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah berfirman mengajarkan kepada Nabi Nuh untuk disampaikan kepada umatnya, perbanyaklah istighfar kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Ghaffar, Maha Pengampun. Lalu apa kompensasi dari istighfar kita? Ternyata kompensasi dari istighfar yang kita lakukan secara terus-menerus, pagi, siang, sore, malam, bukan sekedar balasan di akhirat kelak, tapi di dunia pun kita akan mendapatkan ganjaran, imbalan dari istighfar yang kita lakukan. Allah berfirman di ayat berikutnya, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah turunkan biang dari rezeki, yaitu hujan dari langit. Air adalah sumber kehidupan. Maka bagi kita memahaminya dengan iman yang benar, hujan itu adalah rezeki. Walaupun mungkin di tempat tertentu hujan itu berujung dengan banjir, itu adalah bab lain. Tetapi karena istighfar yang kita lakukan secara bersama-sama, berulang-ulang atau sendiri dalam kesunyian, dalam kesendirian kita, ternyata itu insya Allah akan mengundang datangnya rezeki yang diawali dengan turunnya hujan, air dari langit. Tumbuhan yang mungkin sudah hampir mati, tanah yang mungkin sudah gersang, dengan turunnya hujan akan menjadi subur, memberikan rezeki kepada kita. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah janjikan kekayaan, harta yang banyak, bahkan keturunan berawal dari istighfar yang kita lakukan. Maka ini bukti bahwa istighfar mengundang rezeki, istighfar menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan ini memang harus kita yakini bagian dari akidah kita, bahwa rezeki itu akan bertambah ketika kita menikah, ketika kita berkeluarga. Dan itu betul ternyata, bahwa kita mendapatkan rezeki ketika masih membujang atau sendiri, itu betul. Logikanya ketika ada beban, ada istri, ada anak, itu adalah beban. Pengeluaran kita untuk satu orang sekarang bertambah jadi 2 atau 3. Itu logika matematiknya. Tapi ternyata dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada sekali lagi adalah bab akidah atau keyakinan, ternyata menikah itu mengundang rezeki, menambah rezeki. Maka kita sebagai orang tua harus mendorong anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah saatnya untuk menikah, untuk berani menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan mengundang rezeki berikutnya. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahilah perempuan yang baik
yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mungkin status mereka miskin, belum berkecukupan. Siapa nanti yang akan memberikan rezeki atau memberikan kekayaan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti bahwa harus ada keyakinan bahwa Allah War-Razzaq, Dia zat yang Maha Pemberi rezeki. Kewajiban kita adalah berikhtiar atau berusaha secara maksimal. Jangan pula dipahami ayat ini, yang penting menikah. Tidak. Ternyata secara psikologi, orang kalau sudah menikah ada beban, ada tanggung jawab. Karena ada beban atau ada rasa tanggung jawab itu, maka dia pasti akan berusaha lebih sehingga mendatangkan rezeki. Sebagaimana poin berikutnya, anak juga mengundang rezeki. Oleh karenanya bagi kita dalam Islam, merencanakan berapa jumlah anak itu juga diajarkan. Tetapi kalau seandainya la qadarallah, kita merencanakan cuma 2 atau 3 orang anak, ternyata Allah takdirkan jadi 5 atau 7. Haram hukumnya menggugurkan kandungan kecuali karena darurat. Kenapa? Karena anak juga mengundang rezeki. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzukum wa iyyakum. Jangan sampai ada umat Islam kita yang meyakini Allah War-Razzaq menggugurkan kandungan karena takut miskin. Allah lah yang akan memberi rezeki. Anak yang lahir itu ataupun kita yang sudah hidup ini. Nah, kewajiban kita adalah babnya ikhtiar secara maksimal. Berapa rezeki kita, kapan kita akan mendapatkan rezeki, Allah lah yang Maha menentukan. Maka membunuh anak karena takut miskin, menggugurkan kandungan karena takut miskin adalah dosa besar. Para ulama fikih sepakat boleh menggugurkan kandungan kalau memang babnya adalah darurat, dan darurat itu adalah dokter yang menentukan, bukan kita orang tua. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa rezeki akan bertambah, rezeki akan melimpah ketika rezeki yang sudah kita dapatkan selama ini kita bagi dengan orang lain dalam bentuk infak atau sedekah. Orang yang dermawan bukan orang yang mengeluarkan zakat, karena zakat itu hukumnya adalah kewajiban. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, wajib dikeluarkan. Orang yang dermawan adalah orang yang senantiasa berinfak atau bersedekah. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bukan jumlahnya yang besar, tetapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah istimroriyah, keberlanjutan. Sedikit yang kita keluarkan tapi berkelanjutan, itu adalah amal yang utama dalam bersedekah, dalam berinfak. Dan kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ma naqasa min malin min sadaqah walakin izdada wazdad, atau kama qala, tidak berkurang harta kekayaan yang kita miliki karena sedekah, karena infak, tetapi dengan infak sedekah itu akan izdada wazdad, akan menambah, mengundang rezeki-rezeki berikutnya. Inilah amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kenapa Rasulullah SAW dan juga dicontoh oleh para sahabat setiap pagi berusaha untuk berinfak atau bersedekah? Karena infak atau sedekah yang kita keluarkan di pagi hari akan didoakan oleh malaikat agar infak sedekah yang kita keluarkan itu diganti dengan rezeki yang berlimpah. Dan ini sekali lagi adalah akidah atau keyakinan yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Sedekah bukan menyebabkan kita miskin, tetapi sedekah mengundang rezeki berikutnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak seakidah dengan kita pun juga punya keyakinan yang sama. Mereka kalau ingin mendapatkan berkah, mereka ketika membutuhkan pertolongan dari Tuhannya, berinfak, bersedekah dengan cara keyakinan mereka masing-masing. Tentu kita sebagai seorang muslim yang membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, lebih berhak untuk mengamalkannya. Pastikan setiap hari, pagi atau sore, kita berinfak atau bersedekah secara rutin. Dan yang diinginkan oleh Allah sekali lagi, bukan jumlahnya yang banyak, tapi istimrariyah, keberlanjutannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.